Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, amusoliyan musalliman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah kita melanjutkan video kita tentang kisah para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai, menjadi sanad tentang keberlangsungan dan berjalannya mazhab al-Imam Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini sosok yang akan kita ulas dan kita bahas pada kesempatan kali ini sosok ulama yang beliau ini dikenal dengan julukan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Dan sosok beliau ini memang perlu untuk diungkap karena memang beliau itu selain salah satu ulama yang pakar di dalam ilmu hadis, beliau mendapatkan julukan Al-Muhaddis Al-Kabir, seorang ahli hadis yang sangat besar sekali. Di sisi yang lain, beliau merupakan salah satu ulama yang pakar juga di dalam ilmu fikih, yang mana kepakaran ini menjadi mata rantai dan sanad berlangsungnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sisi lain juga, kita sering mengenal sosok ulama yang memiliki nama Muhammad bin Muhammad, itu seakan-akan hanya beliau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Padahal pada kesempatan kali ini, sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, beliau juga memiliki nama asli yang mirip dengan Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana nama asli dari Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini, beliau memiliki nama Muhammad bin Ahmad. Nah, ini nama asli beliau. Sehingga nama beliau Muhammad, abahnya beliau namanya juga Muhammad, mbahnya beliau juga bernama Muhammad, namun buyut beliau bernama Ahmad. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra yang ditulis oleh beliau Al-Imam Tajuddin As-Subki. Beliau Al-Imam Muhammad ini yang kemudian mendapatkan kunyah, mendapatkan julukan nama di awal, nama di depan dengan sebutan Abul Fatah. Beliau bernama Abul Fatah, yang nama aslinya adalah Muhammad Ibnul Faqih Abi Amr. Beliau putra dari seorang ulama yang kunyahnya juga Abu Amr. Nama dari Al-Imam Abu Amr ini adalah Muhammad juga. Ibnul Hafidh Abi Bakr. Beliau cucu dari seorang ahli hadis yang beliau mendapatkan julukan Al-Hafidh. Yang kebetulan kakek beliau yang mendapatkan gelar Al-Hafidh ini memiliki kunyah dengan sebutan Abu Bakar, yang nama asli beliau adalah Muhammad. Sehingga kalau kita baca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Abul Fatah Muhammad Ibn Abu Amr Muhammad Ibn Abu Bakar Muhammad Ibnu Sayyidin Nas. Nah, sehingga kemudian di hari berikutnya untuk membedakan antara beliau dengan Al-Imam Al-Ghazali, beliau tidak lagi dipanggil dengan nama Muhammadnya, namun beliau dipanggil dengan nama dari datuk beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, putranya dari putra atau keturunan dari Sayyidun Nas, tuannya manusia. Nama julukan dari kakek beliau atau datuk beliau adalah Sayyidun Nas. Beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini merupakan ulama kelahiran tahun 671 Hijriah. Dan lebih tepatnya beliau dilahirkan pada bulan Zulhijjah. Yang mana beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini wafat pada tahun 734 Hijriah. Artinya berarti beliau itu salah satu ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah dan kemudian mulai masuk pada paruh awal dari abad 8 Hijriah. Dan dari usia beliau yang seperti ini, lahir dari tahun 671 sampai kemudian beliau itu wafat pada tahun 734, kalau dihitung maka usia beliau adalah 63 tahun. Dalam kurun waktu selama 63 tahun ini, memang sejak beliau lahir sampai beliau itu wafat, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini merupakan sosok yang terlahirkan dalam keluarga yang makmur dengan ilmu, makmur dengan hadis Rasulullah SAW, makmur dengan
keilmuan-keilmuan agama, terutama dalam ilmu fikih. Karena memang ayah beliau sendiri salah satu ulama di Mesir yang mendapatkan julukan Al-Faqih. Sehingga beliau ta'ayal, mulai beliau ini masih bayi, masih pada timangan ibu beliau, sampai kemudian beliau ini menginjak pada usia-usia tamyiz, beliau sudah mulai tidak asing dengan penyebutan-penyebutan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sangat familiar dengan kata-kata haram, kata-kata wajib, kata-kata makruh, kata-kata sunnah. Telinga beliau sudah tidak lagi asing dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang seperti demikian. Karena memang sehari-hari beliau menyaksikan bagaimana ayahanda beliau, menyaksikan bagaimana kakek beliau senantiasa mengulang-ulang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selalu mendengar bagaimana ayah beliau menerangkan tentang ilmu fikih yang diajarkan kepada para santri-santrinya. Di waktu-waktu berikutnya, ketika beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini menginjak pada usia-usia dewasa, beliau kemudian memiliki semangat yang menonjol untuk berburu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merantau dari satu daerah ke daerah yang lainnya, bahkan keluar dari negara Mesir itu sendiri, demi untuk bisa mendapatkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar melalui kitab, tapi beliau juga memburu hadis itu langsung dari para ulama yang menjadi perawi hadis tersebut. Beliau berjumpa dengan guru, mendapatkan dan menerima hadis dari sosok ulama tersebut, lalu beliau catat dan beliau kumpulkan, sehingga memang inilah yang menjadi dakbu, menjadi kebiasaan para ulama-ulama ahli hadis mulai dari zaman ke zaman hingga pada masa-masa yang seperti sekarang ini. Dan itu juga yang dilakukan oleh beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Yang mana di antara guru-guru beliau, beliau mendapatkan hadis yang pertama diantaranya adalah dari Al-Imam Qutbuddin Ibnu Qastolani. Jadi dulu itu ada ulama yang mendapatkan julukan Al-Imam Al-Qastolani, yang mana Imam Qastolani ini mendapatkan kunyah dengan sebutan Al-Imam Qutbuddin. Beliau juga pernah belajar kepada Al-Hafidh Al-Halawi. Beliau juga pernah belajar kepada Al-Khatib Al-Mizzah. Ada seorang ulama hadis yang beliau mendapatkan julukan Al-Mizzah. Itu juga merupakan guru-guru dan diantara deretan ratusan guru-guru dari Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Dan saat beliau ini telah mendapatkan ribuan riwayat hadis dari guru-guru beliau, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini tidak hanya menerima begitu saja, tapi beliau kemudian menghafalkannya dan sangat teliti di dalam hafalan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sampai-sampai kemudian beliau ini, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini, mendapatkan pujian dari salah satu ulama hadis yang juga sama-sama hidup di masa-masa beliau, yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi memandang sosok Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini sebagai salah satu rujukan utama dalam hal riwayat hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika para ulama ataupun orang-orang masyarakat awam, mereka ini kemudian meragukan atau kepingin mendapatkan kepastian tentang seperti apakah redaksi asli dari hadisnya Rasulullah SAW yang mereka dengarkan, maka salah satu rujukannya di hari itu adalah beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ketika sudah dikonfirmasikan, sudah ditabayunkan kepada Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, dan apa yang menjadi dawuh beliau, apa yang menjadi keterangan beliau, itulah yang kemudian dipegang oleh masyarakat muslim di hari-hari itu, baik itu di negara Mesir, ataupun di daerah Syam, ataupun di daerah Hijaz. Perkataan atau keterangan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas betul-betul menjadi satu pijakan dan sandaran banyak ulama di hari itu, ataupun kalangan masyarakat awam pada umumnya. Ini merupakan salah satu bukti bagaimana ulama-ulama terdahulu mengakui tentang keilmuan dari sosok ulama, sosok seorang ahli hadis yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Di sisi yang lain, dulu pernah ada seorang ulama ahlul hadis yang beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Birzali. Yang mana Al-Imam Al-Birzali ini dulu hidup di daerah Damaskus. Al-Imam Al-Birzali ketika beliau ini berjumpa dan berdiskusi langsung dengan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Sepulang dari diskusi itu, Al-Imam Al-Birzali memberikan pengakuan kepada Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas bahwa
Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini bukan sekedar pakar di dalam ilmu hadis. Tapi beliau itu, kata beliau, ya, lahu hadzun wafirun minal arabiyyati wa lahu syi'rur ra'iku wan nathrul fa'iku. Sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas merupakan sosok ulama yang bukan hanya ahli di dalam ilmu hadis saja. Tapi beliau merupakan salah satu panutan, salah satu bintang yang berkilau di dalam ilmu lughah Arabiyah. Beliau merupakan sosok ulama yang begitu lancarnya menggubah syair-syair Arabiyah, memunculkan syair-syair itu secara intilak, secara langsung muncul dari pribadi beliau sendiri. Seakan-akan lesan beliau ini setiap kali memunculkan ungkapan-ungkapan, maka ungkapan itu bisa menjadi syair. Dan ini merupakan sifat dzatiyah, merupakan suatu bakat atau malakah yang ada pada sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Memang benar apa adanya, bahwasanya ketika ada sosok manusia yang dia itu memiliki hafalan hadis yang banyak sekali, dan hafalannya itu begitu kuat sekali, maka orang ini bisa memahami bagaimana redaksi Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau ketika sosok orang tersebut memiliki bekal, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu Arabiyah. Sehingga dengan dua bekal utama ini, ilmu Arabiyah dengan kekuatan hafalan hadis yang begitu kuat ini, membuat sosok beliau ini menjadi sosok yang betul-betul sangat diperhitungkan. Tidak bisa diragukan. Pemahaman beliau tentang riwayat hadisnya Rasulullah SAW, entah riwayat itu memiliki kesamaan, kemiripan, atau memiliki perbedaan, maka keputusan yang beliau munculkan ini merupakan keputusan yang sangat beralasan kuat, sangat berlandaskan secara ilmu, dan kemudian ini merupakan satu keputusan yang sulit untuk dibantah dari kalangan ulama-ulama yang lainnya. Sehingga saat itu ketika beliau menguasai dua ilmu ini, antara ilmu Arabiyah dengan ilmu hadisnya Rasulullah SAW, lalu kemudian dari dua ilmu ini memunculkan satu pemahaman pemikiran dan dicetuskan dan diputuskan dalam bentuk suatu produk hukum, maka hukum-hukum yang dimunculkan oleh fatwa-fatwa beliau ini merupakan fatwa yang pantas dan patut untuk dijadikan rujukan di dalam hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian meninggal dunia pada tahun 734 Hijriah. Yang mana ketika sebelum beliau wafat, waktu itu, ya, salah satu guru besar yang ada di Mesir untuk Universitas Al-Azhar di masa-masa itu adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi waktu itu ada seorang ulama, juga seorang qadhi besar, dan beliau menjadi guru besar di Al-Azhar di waktu itu, ya, yang bernama Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Saat itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini memiliki tugas untuk menentukan siapakah yang berhak dan pantas mengajar ilmu tafsir, siapakah yang pantas dan berhak untuk mengajar ilmu hadis, siapakah yang pantas dan berhak untuk mengajarkan ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang lainnya. Itu waktu itu yang menjadi sosok figur penentu adalah beliau Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Saat Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini menentukan beberapa guru-guru besar atau pengajar-pengajar yang ada di Al-Azhar saat itu, ya, beliau tidak mencantumkan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini untuk menjadi salah satu pengajar di Al-Azhar. Ya, bisa jadi karena mungkin beliau itu terlewatkan atau terlupakan, wallahu a'lam waktu itu. Walhasil Al-Imam Taqiyuddin As-Subki tidak mencantumkan nama Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas sebagai pengajar ilmu hadis di Al-Azhar saat-saat itu. Hingga kemudian saat Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini sedang berdomisili di daerah Mesir, beliau kemudian mengirim surat kepada Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Gerangan apakah kira-kira yang menyebabkan dirimu tidak memasukkan aku yang engkau kenal ini, temanmu sendiri ini, untuk bisa mengajar, menyampaikan ilmu, menyampaikan keterangan jarh wa ta'dil di Al-Azhar, di tempat kamu yang menentukan ini. Ketika surat ini dibaca oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau kemudian meminta maaf kepada Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas karena terlewatkan tidak memasukkan nama beliau menjadi pengajar yang ada di tempat tersebut. Sehingga kemudian beliau, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini memasukkan Imam Ibnu Sayyidin Nas untuk menjadi salah satu guru, salah satu pengajar bidang ilmu hadis di
tempat tersebut di Al-Azhar saat itu. Dan ternyata setelah ditentukan seperti itu, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas ini terus mengajar di situ, tidak pernah alpa, tidak pernah mohon izin uzur dengan alasan-alasan yang sepele. Beliau selalu menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk berkhidmah kepada para santri, para pelajar yang datang di tempat itu untuk menimba ilmu hadis, baik secara riwayat ataupun secara diroyat di tempat beliau mengajar. Dan ini berlangsung sampai beliau wafat, yaitu pada tahun 734 Hijriah. Begitu istiqomahnya beliau di dalam mengemban amanat yang seperti ini. Begitu istiqomahnya beliau di dalam berkhidmah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari adab yang seperti ini, dari akhlak yang seperti ini, yang telah dicontohkan langsung oleh beliau Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas, perlu untuk menjadi contoh bagi kehidupan kita semuanya, supaya kita bisa menjadi orang-orang muslim yang memiliki komitmen, memiliki keistiqomahan, kekuatan di dalam menjaga komitmen dan istiqomah tersebut hingga ajal menjemput kita semuanya. Sehingga kita bisa betul-betul menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga mendapatkan kecintaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya dengan mempelajari sirah dzatiyah, sejarah biografi singkat dari ulama-ulama terdahulu, bisa menggugah hati kita, bisa menggugah pemikiran kita, supaya kita bisa meniru sosok-sosok yang memang pantas untuk ditiru. Bukan sekedar kita itu menjalani kehidupan meniru orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya mereka masih belum layak, mereka masih belum pantas untuk ditiru, untuk dijadikan panutan untuk kehidupan kita dalam sehari-hari kita ini. Sehingga kita betul-betul bisa mengambil sosok yang seperti apa yang patut untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meniru para ulama-ulama terdahulu, lebih khususnya kepada Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas seperti ini. Kita bisa meniru bagaimana kegigihan beliau, semangat beliau, kecintaan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan kecintaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.